Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal pekan ketiga bulan Januari tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua. Sahabat Kuntum yang terkasih, warna liturgi kita pada hari ini adalah hijau dan Kuntum pada hari ini mengambil tema hal berpuasa dan sukacita ilahi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 4, bait pengantar Injil diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 12, dan bacaan Injil sendiri hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22, menggunakan gambaran tentang mempelai laki-laki dan sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya bahwa para muridnya sedang bersuka cita karena ia berada di tengah mereka, sehingga tidak tepat apabila para muridnya berpuasa saat itu. Yesus Kristus dalam hal ini berbicara tentang sikap berpuasa, bukan melarang untuk berpuasa. Sikap dan kebiasaan baru harus ditempatkan dalam cara pandang yang baru pula, sebagaimana perumpamaan anggur baru yang diisikan ke dalam kantong yang baru pula, dan perumpamaan kain penambal yang belum susut pada secari kain tua yang koyak. Kebaruan yang dibawa Yesus Kristus adalah sukacita ilahi, dan ia ingin agar sukacita ilahi menjadi karakter para murid-muridnya. Sukacita seorang murid Yesus Kristus adalah berdasarkan pada iman bahwa Yesus Kristus bersamanya, bukan pada kesenangan duniawi. Meskipun tidak menghapus tantangan dan masalah, sukacita rohani ini bisa membangkitkan harapan dan semangat untuk mengatasi kesulitan hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, selamat pagi dan salam.